Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pharmacovigilance dengan studi kasus efek samping obat pada pasien diabetes mellitus. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa hal, yaitu pengisian form kuning MSO, analisis kualitas menggunakan algoritma Naranjo, analisis klinis kejadian, serta rekomendasi tindak lanjut terapi pasien. Kasus yang kami bahas adalah seorang perempuan berinisial SM berusia 55 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2. Pasien dibawa ke IGD karena pingsan secara mendadak di rumah. Pasien diketahui rutin mengonsumsi glibenclamid 5 mg 2 kali sehari selama 2 minggu terakhir. Pada hari kejadian, pasien tidak sempat sarapan tetapi tetap meminum obatnya. Hasil pemeriksaan gula darah sewaktu menunjukkan 45 mg per desiliter yang menandakan hipoglikemia berat. Pada pemeriksaan fisik, pasien dalam kondisi somnolen dengan tekanan darah 120 per 80 mm merkuri, nadi 90 kali per menit, respirasi 80 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pasien kemudian diberikan dextrosa intravena dan setelah itu kesadaran pasien kembali membaik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang MESO atau monitoring efek samping obat. Jadi di sini adalah formulir pelaporan efek samping obat atau ESO dengan penderita bernama Nyonya SM, berumur 55 tahun, berjenis kelamin wanita dan tidak hamil. Penyakit utamanya yaitu sesuai pada kasus menderita diabetes mellitus tipe 2. Kesudahan penyakit utama belum sembuh, penyakit atau kondisi lain yang menyertai tidak ada. Kita masuk ke efek samping obat. Bentuk atau manifestasi ESO yang terjadi atau keluhan lain, hipoglikemia berat, pingsan mendadak, dan kesadaran somnolen. Ini adalah kesudahan ESO atau efek samping obat, yaitu sembuh. Kita masuk ke obat. Nama obatnya itu glibenclamid, bentuk sediaan tablet, dosisnya 5 mg 2 kali sehari. Tanggal mula kejadian itu 2 minggu lalu, terus tanggal akhirnya hari kejadian. Indikasi penggunaan diabetes mellitus. Keterangan tambahan, pasien tidak sempat sarapan pagi namun tetap mengonsumsi glibenclamid 5 mg. Hal ini memicu penurunan kadar gula darah secara drastis. Obat yang diberikan untuk mengatasi ESO dengan pemberian dextrosa intravena. Data laboratoriumnya itu GDS atau gula darah sewaktu 40 mg per dl. Selanjutnya, kami melakukan analisis kualitas menggunakan algoritma Naranjo untuk menentukan hubungan kausalitas antara obat dan efek samping yang terjadi. Pertama, terdapat laporan efek samping serupa, yaitu hipoglikemia, yang memang sudah diketahui sebagai efek samping dari obat golongan sulfonylurea sebagai glibenclamid, sehingga mendapat skor 1. Kedua, efek samping muncul setelah obat diberikan karena pasien rutin mengonsumsi glibenclamid selama 2 minggu dan hipoglikemia terjadi setelah obat diminum saat pasien tidak sarapan sehingga mendapat skor 2. Ketiga, kondisi pasien membaik setelah pemberian dextrosa intravena yang merupakan terapi untuk hipoglikemia sehingga mendapat skor 1. Keempat, yaitu apakah efek samping muncul kembali saat obat diberikan kembali atau re-challenge. Pada kasus ini tidak diketahui karena tidak dilakukan pemberian ulang obat untuk melihat apakah reaksi hipoglikemia muncul kembali. Oleh karena itu, poin ini diberikan skor 0. Kelima, yaitu apakah ada penyebab alternatif yang dapat menjelaskan kejadian tersebut. Jawabannya tidak, sehingga diberikan skor 2. Walaupun pasien tidak sarapan yang dapat menjadi faktor pencetus, hipoglikemia tetap terjadi karena mekanisme kerja glibenclamid yang merangsang pelepasan insulin secara terus-menerus. Tanpa adanya obat tersebut, pelepasan insulin berlebih tidak akan terjadi, sehingga obat dianggap sebagai penyebab utama. Keenam, yaitu apakah efek samping muncul kembali saat diberikan placebo. Pada kasus ini tidak diketahui karena tidak dilakukan uji placebo sehingga diberikan skor 0.
Ketujuh, yaitu apakah obat terdeteksi dalam darah dalam konsentrasi toksik. Pada kasus ini tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan kadar glibenclamid dalam darah, sehingga poin ini diberikan skor 0. Kedelapan, yaitu apakah efek samping menjadi lebih parah saat dosis ditingkatkan atau berkurang saat dosis diturunkan. Pada kasus ini juga tidak diketahui karena tidak ada perubahan dosis obat sebelum kejadian hipoglikemia, sehingga diberikan skor 0. Kesembilan, yaitu apakah pasien pernah mengalami reaksi yang sama saat paparan sebelumnya. Pada kasus ini tidak diketahui karena tidak ada riwayat hipoglikemia sebelumnya yang dilaporkan oleh pasien, sehingga poin ini juga diberikan skor 0. Ke-10, yaitu apakah efek samping dikonfirmasi dengan bukti objektif. Pada kasus ini jawabannya adalah iya, sehingga diberikan skor 1 karena terdapat bukti objektif berupa hasil pemeriksaan gula darah sewaktu sebesar 45 mg per desiliter yang menunjukkan hipoglikemia berat. Berdasarkan seluruh penilaian menggunakan algoritma Naranjo, diperoleh skor total 7. Menurut klasifikasi algoritma Naranjo, skor 5-8 termasuk dalam kategori probable, yang berarti kejadian efek samping kemungkinan besar disebabkan oleh obat, yaitu glibenclamid. Baik, pada slide berikut ini, kelompok kami telah melakukan analisis klinis kasus Nyonya SM. Yang pertama, apakah ini ADR atau medication error? Dari kasus berikut, kejadian ini merupakan ADR yang dipicu oleh faktor kepatuhan pasien, karena hipoglikemia adalah efek samping farmakologi yang sudah diketahui dari obat golongan sulfonylurea seperti glibenclamid. Namun karena ada faktor pasien tetap meminum obat meskipun tidak sarapan, kejadian ini juga bersinggungan dengan kesalahan penggunaan obat oleh pasien. Yang kedua, apakah termasuk serious adverse event? Jawabannya ya. Berdasarkan kriteria pemantauan keamanan obat, suatu kejadian dikatakan serius jika menyebabkan kecacatan, mengancam jiwa, atau memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Dalam kasus ini, Nyonya SM mengalami pingsan dan kondisi somnolen sehingga harus dibawa ke IGD untuk tindakan penyelamatan nyawa. Yang ketiga, apa mekanisme patofisiologi yang mungkin? Jawabannya, kemungkinan stimulasi insulin yang berlebihan, dikarenakan glibenclamid bekerja dengan cara merangsang sel beta pankreas untuk terus memproduksi insulin tanpa memandang kadar glukosa dalam darah. Ketika Nyonya SM tidak sarapan, tidak ada glukosa yang masuk ke tubuh untuk diolah, namun glibenclamid tetap memaksa pankreas mengeluarkan insulin. Akibatnya, terjadi penurunan glukosa darah secara drastis yang menyebabkan otak kekurangan energi dan pasien jatuh pingsan. Yang keempat, faktor risiko pasien, yakni kemungkinan besar adalah usia lanjut dan pola asupan nutrisi yang tidak tepat. Alasan kuatnya yaitu, pertama, usianya 55 tahun. Pasien lansia atau mendekati lansia cenderung memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap efek hipoglikemik obat diabetes. Yang kedua, pola makan. Riwayat tidak sarapan namun tetap meminum obat merupakan faktor risiko utama yang langsung memicu penurunan drastis kadar gula darah. Terakhir, yang kelima, apakah kejadian ini dapat dicegah? Tentu saja dapat dicegah jika pasien diberikan edukasi yang kuat oleh tenaga kesehatan bahwa glibenclamid harus diminum segera setelah atau bersamaan dengan makanan. Maka, risiko hipoglikemia berat ini tidak akan terjadi. Pasien seharusnya diinstruksikan untuk melewatkan dosis jika tidak ada asupan makanan. Baik, slide selanjutnya yaitu rekomendasi tingkat lanjut. Pertanyaan yang pertama, apakah obat dihentikan atau diganti? Pada penggunaan glibenclamid,
sebaiknya dihentikan sementara dan dipertimbangkan untuk diganti dengan antidiabetik yang berisiko hipoglikemia lebih rendah. Obat ini merangsang sekresi insulin tanpa bergantung pada kadar glukosa, sehingga berisiko menyebabkan hipoglikemia berat, terutama jika pasien tidak makan. Mengingat pasien mengalami KDS 45 mg per dl hingga pingsan, terapi perlu dievaluasi ulang. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah perlu monitoring khusus? Ya, perlu monitoring kadar glukosa darah secara berkala untuk mencegah hipoglikemia berulang, terutama karena durasi kerja glibenclamid cukup panjang. Evaluasi ulang regimen terapi dan fungsi ginjal juga diperlukan untuk menjamin keamanan terapi selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, apakah perlu edukasi pasien? Ya, ini sangat perlu. Pasien harus diedukasi bahwa obat sulfonylurea harus diminum bersamaan dengan makan dan dosis dilewatkan bila tidak makan. Pasien juga perlu mengenali tanda hipoglikemia serta mengetahui pertolongan pertama agar kejadian serupa dapat dicegah. Baik, pertanyaan yang keempat, apakah perlu pelaporan ke BPOM? Tidak perlu dilaporkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan karena hipoglikemia merupakan efek samping yang sudah diketahui dari glibenclamid dan sesuai mekanisme farmakologisnya. Namun, kejadian tetap harus dicatat dalam rekam medis sebagai bagian dari pemantauan keselamatan pasien.